lakukan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Tentunya kita semua ada dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya kembali mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itulah yang akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Karena Alkitab katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan dibangun. Pada saat iman kita kuat, maka iman itulah yang akan mengalahkan dunia ini. Untuk itu saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk mengawali di dalam doa sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi ini buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami sepanjang malam boleh beristirahat, kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu saat ini Bapa, kami merindukan lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bila Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan berbicara kebenaran firman Tuhan tentang hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang sudah seharusnya bagaimana kita itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita sendiri saudara. Karena kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Karena kita ini telah menjadi milik Kristus. Dan hidup kita ini bukan hidup kita lagi, namun biarlah Yesus yang hidup dalam kita. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, tentunya kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke 16, 17, 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 17, dan 18 berkata seperti ini saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat latar belakang kitab Tesalonika ini, saudara, Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kurang lebih itu tahun 51 Masehi, saudara. Kota Tesalonika itu terletak sekitar 160 barat daya Filipi. Kalau kita melihat penduduknya pada waktu itu berjumlah 200.000 jiwa. Di antaranya itu masyarakat Yahudi yang sangat kental, yang sangat kuat, saudara. Pelayanan di Tesalonika itu diserahkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Karena apa? Karena adanya permusuhan di kalangan orang Yahudi. Ya, atas laporan dari Timotius kepada Paulus, maka Paulus menulis surat ini mungkin kurang lebih 3-6 bulan
setelah gereja itu dimulai, saudaraku. Dan Rasul Paulus menulis surat ini supaya apa? Supaya jemaat yang ada di Tesalonika ini, saudara, itu hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Lalu kita akan melihat ada 3 kehendak Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18 tadi, saudara. Tadi Alkitab katakan bersukacita senantiasa. Artinya, saudaraku, hidup dalam kehendak Tuhan itu hidup yang tetap bersukacita. Ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Sukacita di sini bukan sukacita dari dunia, tetapi sukacita oleh karena Roh Kudus. Beda, saudara. Sukacita dunia dengan sukacita dari Tuhan itu beda. Kalau sukacita dari Tuhan itu datangnya dari dalam, yang mengerjakan Roh Kudus. Dan ini bagian dari buah roh. Jadi ini unconditional, saudaraku. Tidak terbatas oleh situasi kondisi. Beda dengan sukacita dunia. Ya, kalau kita mendapat sukacita yang dari dunia, itu ya sifatnya tidak kekal, saudaraku. Kalau kita punya uang, dapat bonus, mungkin kita dapat mobil, dapat rumah, dan sebagainya, kita bisa senang. Namun pada saat semuanya itu tidak kita alami dalam kehidupan kita, kita bisa kehilangan sukacita, karena ini sukacita yang datangnya dari dunia. Namun sukacita yang datangnya dari Roh Kudus, itu tidak ya tergantung oleh situasi, kondisi apapun. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang bergumul ya, dalam kehidupanmu, tapi saudara masih tetap bisa tersenyum, saudara. Dan ini yang harus dilakukan agar kehendak Tuhan itu ya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tetap bersukacita dalam segala situasi, kondisi apapun, sebagaimana jemaat yang ada di Tesalonika. Walaupun terjadi pertentangan antara orang Yahudi, baik itu yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, maksudnya Tuhan Yesus, saudara, mereka itu mengalami aniaya dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika melalui anak rohaninya ini supaya apa? Supaya jemaat yang ada di Tesalonika ini, saudaraku, hidup dalam kehendak Tuhan. Yaitu apa? Tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Sukacita dari Tuhan atau dari Roh Kudus itu merupakan kekuatan bagi kita, saudara. Kalau kita kehilangan sukacita, maka kita juga kehilangan kekuatan dari Tuhan. Ingat, sukacita itu yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Karena salah satu buah roh adalah apa? Sukacita. Ini ada di nomor kedua, saudara. Dalam Galatia 5 ayat 22. Yang pertama itu kasih, yang kedua sukacita. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, kondisi apapun, jangan kita ini ya mengeluh. Jangan kita ini mudah putus asa. Namun biar setiap kita tetap bersukacita. Karena ini merupakan kehendak Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan mudah tertipu dengan kata orang yang mengatakan bahwa uanglah yang membuat kita bisa bersukacita. Kadang orang berpikir begitu, saudara. Kalau punya uang banyak, pasti bisa bersukacita. Belum tentu, saudaraku. Justru sebaliknya, uanglah yang membuat orang jadi gila. Karena memburu uang, maka banyak orang menyimpang dari jalan kebenaran. Karena memburu uang, maka orang tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Serakah, korupsi, membenci sesamanya, ya, menghalalkan segala cara, jual diri, dan sebagainya. Karena apa? Karena mengejar uang. Uang itu sarana, saudaraku. Ya. Uang itu kita pakai sebagai sarana, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita yang memperoleh uang. Jangan uang itu yang memperoleh kita sehingga kita melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita diperalat oleh uang, kita kerja keras supaya dapat uang banyak.
namun mengabaikan Tuhan, saudara akan menjalani hidup sia-sia, saudaraku. Suatu kali kelak saudara akan menyesal. Setelah uangmu banyak, ternyata setelah itu saudara sakit, tidak bisa menikmati. Saudara stroke, nggak bisa menikmati. Kan sia-sia, saudaraku. Jadi uang itu bukan segala-galanya. Memang segala-galanya itu butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Ya, segala sesuatu memang butuh uang, sudah. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Suatu kali uangmu tidak bisa menolongmu. Pada saat engkau sudah terbaring di rumah sakit, penuh dengan selang-selang, ya, nafas tinggal 1 dan 2, uangmu nggak bisa menolongmu. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudaraku. Untuk itu mari saudaraku, biar hidup kita ini bergantung hanya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sukacita dari Tuhan adalah obat yang manjur juga, saudara. Makanya dalam kitab Amsal 17 ayat 22a katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Untuk itu saudaraku, mari dalam segala situasi, kondisi apapun, biarlah kita tetap bersukacita. Kita tetap tersenyum, saudara. Karena ini merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah tetap berdoa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 tadi, ayatnya yang ke-17. Tetap berdoa. Ini yang dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Untuk kita tetap berdoa. Ya. Doa merupakan sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai doa-doa kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita mengutarakan keluh kesah kita kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Maka Tuhan senang kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat menghargai doa-doa kita, saudara. Makanya Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu saling mendoakan dan saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kehendak Tuhan bagi kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita tetap berdoa. Ini penting sekali, saudara. Jangan kita meninggalkan jam-jam doa kita. Kalau saudara sudah terbiasa berdoa, ada jam-jam khusus berdoa, ya, sebelum tidur saudara luangkan waktu berdoa, bangun tidur ada saat teduh, luangkan waktu berdoa. Kalau saudara sudah lakukan, jangan pernah tinggalkan itu. Justru saudara tingkatkan lagi. Untuk apa? Menjalin komunikasimu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan untuk kita lakukan, saudaraku. Ya, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ya, doa itu ya nafas hidup orang percaya. Bayangkan kalau kita tidak bernafas, ya, maka tentunya ada masalah dalam tubuh kita. Benar gak, saudara? Ya, kita orang hidup, tiba-tiba nafas kita berhenti, ya, 5 menit. Kira-kira saudara enak nggak? Bisa nggak? Tahan nafas 5 menit. Tentunya engap, sudah nggak bisa. Dan kalau kita berhenti berdoa, artinya saudaraku, kita berhenti bernafas secara rohani. Maka kerohanian kita itu akan mati. Makanya Tuhan inginkan untuk kita tetap berdoa, artinya menjalin komunikasi kita kepada Tuhan. Ya, komunikasi 2 arah, bukan 1 arah. Kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya. Supaya Tuhan menuntun, memimpin langkah-langkah kehidupan kita, saudara. Ini merupakan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, kehendak Tuhan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ini yang dikatakan di ayat 18 tadi, saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dalam keadaan kecukupan maupun kekurangan, kita tetap mengucap syukur.
Karena ini kehendak Tuhan. Dalam keadaan sehat maupun sakit, kita harus tetap mengucap syukur. Dalam keadaan sukses maupun gagal, kita harus tetap mengucap syukur. Dalam keadaan enak maupun tidak enak, kita harus tetap mengucap syukur. Jadi saudara kasih Tuhan, mengucap syukur memang gampang. Kalau keadaannya itu baik-baik saja, aman-aman saja, keluarga baik, kesehatan baik, ya kan? Ekonomi baik, pekerjaan oke. Mengucap syukur gampang. Namun Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan sukses maupun gagal, dalam keadaan enak maupun tidak enak. Walaupun kita mengalami semuanya itu, ingat, Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dan segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ini kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, 3 kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang mengajar setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Dan nama-Mu berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, yang besok hari akan melaksanakan pemilihan umum Tuhan. Biar Engkau campur tangan di dalam acara pemilihan umum ini ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau munculkan pemimpin yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biar Engkau pimpin setiap rakyat Indonesia yang besok akan memilih pemimpinnya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat dari Tuhan untuk memilih pemimpin yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, curahkan hujan keselamatan, pertobatan atas bangsa kami. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Bapa terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati. Dan jangan lupa ya, renungan firman Tuhan setiap pagi ini saudara bisa bagikan kepada teman-teman yang lain, pada kerabat saudara, supaya mereka juga dikuatkan dan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Dukung channel ini juga melalui subscribe, like, komen, dan share. Maka channel ini akan terus dipakai sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Renungkan firman-Mu
siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah